Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Iya, puji Tuhan. Saya rasa semuanya sehat-sehat saja karena kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka segala beban, masalah yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Iya Bapak Ibu, tema kita di sore malam hari ini yaitu waspadalah. Mari kita membuka bersama-sama dalam Efesus dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Ya, saya akan membacanya bagi kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sedikit kita melihat latar belakang kitab ini, yaitu kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, ia menulis kitab ini bukan sekedar dalam keadaan baik-baik saja, atau ia mengambil waktu yang tenang untuk menulis kitab ini. Tidak. Tetapi ia menulis kitab ini dalam keadaan yang paling sulit, ketika ia ada dalam penjara. Dan ia menulis surat ini untuk terus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, untuk terus mereka berpegang kepada Tuhan, agar mereka tidak menyembah Allah lain. Karena pada saat itu banyak sekali Allah-Allah lain yang bermunculan, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus memberikan atau mengirim surat ini atau firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Efesus, karena pada saat itu ada satu kepercayaan yang bermunculan, yaitu penyembahan berhala, di mana mereka berfokus untuk menjauhkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Paulus memberikan atau menulis kitab ini karena ia mempunyai tujuan agar jemaat yang ada di Efesus tetap berpegang kepada Kristus. Sama juga pada kita saat ini. Sampai hari ini, kitab yang dulu yang ditulis oleh Rasul Paulus sama kitab yang sekarang. Tidak ada perubahan, yang artinya apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dulu tidak berbeda dengan kita saat ini, untuk terus menguatkan kita dan mengingatkan kita agar kita hidup di dalam Kristus juga. Iya. Jadi saudara, kalau berbicara tentang teks ini, ya, judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kenapa disebut hidup sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu, di dalam teks ini? Coba kita lihat di ayat yang ketiga, yang bunyinya begini: percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut jangan ada padamu. Bapak Ibu, makanya di ayat yang ketiga ini Paulus memberikan suatu tegasan kepada jemaat yang ada agar tidak melakukan percabulan atau rupa-rupa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Paulus menegaskan bahwa sebagai anak terang harus hidup di dalam Tuhan. Ia juga mengatakan dalam pasal ini, dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu, adalah waspada jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita. Perhatikan di ayat yang ke-15.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 berbicara seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan membaca di ayat yang ke-4 dulu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Di ayat yang ke-5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Sama Bapak Ibu, orang yang demikian tidak mempunyai bagian di dalam kerajaan surga. Makanya kita dituntut sebagai anak-anak terang harus hidup di dalam Kristus agar kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, ada kalimat di dalam ayat ini, perhatikanlah dengan saksama. Memperhatikan sesama adalah bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena inilah sifat-sifat yang diajarkan Tuhan kepada kita agar kita memperhatikan sesama kita yang ada di sekeliling kita. Kalau saya ganti Bapak Ibu di kalimat ini, perhatikanlah, ada kata yang perlu kita perhatikan di situ. Dikatakan di sini, perhatikanlah dengan sesama. Tetapi saya coba untuk menggali apa sih maksudnya. Artinya Bapak Ibu begini, perhatikanlah cara hidupmu baik-baik agar engkau tidak jatuh di dalam dosa. Ya, perhatikanlah sesamamu. Tetapi saya ganti begini, perhatikanlah cara hidupmu baik-baik agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Ketika kita menjaga hidup kita terlebih dahulu, saya percaya kita bisa juga menjaga sesama kita. Perhatikan juga Bapak Ibu bagaimana hidup kita sekarang. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dimanapun kita berada. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-11, saya akan baca bagi kita. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjanginlah perbuatan-perbuatan itu. Itu yang dinamakan anak-anak terang, dan itu juga yang kita harus waspadai agar kita tidak jatuh di dalam dosa itu. Bapak Ibu, kalau orang bilang begini, tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil, semuanya sama dosa di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada. Jika kita melakukan dosa besar, maka kita masuk neraka. Kalau kita melakukan dosa kecil, kita tidak masuk neraka. Tidak, semuanya dosa sama di hadapan Tuhan. Makanya jangan main-main dengan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita harus menjaga hidup kita dan selalu waspada pada saat ini? Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang jahat? Yang jahat adalah sifat manusia yang tidak lagi mau mengenal Allah, yang menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan, yang dimaksud Paulus dalam ayat ini, janganlah kamu bodoh atau janganlah engkau bebal. Itu yang dimaksud di sini, orang-orang yang tidak menerima Tuhan. Selanjutnya, janganlah seperti orang bebal. Sama masih di ayat yang ke-15. Bapak Ibu,
Janganlah seperti orang bebal. Saudara, tidak sedikit orang saat ini mengeraskan hatinya untuk menerima Tuhan. Malah mereka pun menghina Tuhan. Coba Bapak Ibu melihat media saat ini, berapa banyak gereja yang ditutup ketika orang sedang beribadah, dihalangi, dibubarkan. Itulah orang-orang yang sungguh kejam di hadapan Tuhan. Sungguh kejam di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Perhatikan di ayat 15 yang paling terakhir, tetapi seperti orang arif. Itulah yang Tuhan mau bagi kita sebenarnya. Bukan orang bebal, bukan orang jahat, bukan orang yang melakukan dosa, tetapi seperti orang arif, yang dimana hatinya tenang, ia damai, ia sabar, ia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melihat dalam Amsal 24 ayat yang ke-20 bunyinya begini. Ketika kita melakukan kejahatan Bapak Ibu, ini akibatnya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ya, tidak ada masa depan bagi orang penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ya, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam dosa, maka masa depan tidak ada bagi kita. Makanya kita orang percaya harus hidup di dalam Tuhan agar masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam ayat yang ke-16, saya akan membaca bagi kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, tidak sedikit orang sekarang menggunakan waktunya di hal-hal yang tidak sepantasnya ia lakukan. Ya. Saat ini orang menghabiskan waktunya dengan kesibukannya sendiri. Apa sih susahnya datang beribadah kepada Tuhan hanya 2 jam paling lama? Apakah itu sulit sekali untuk datang beribadah kepada Tuhan? Hanya 2 jam saja. Saya rasa itu tidak sulit untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 minggu berapa jam Bapak Ibu kita pergunakan waktu untuk Tuhan dan untuk diri kita, sedangkan kita beribadah hanya sekali 1 minggu pun, hanya 2 jam pun. Apakah kita masih mengeraskan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Itulah yang harus kita perhatikan dan waspadai, agar kita tidak terjerumus di dalam hal-hal duniawi ini. Bapak Ibu perhatikan kita membaca dalam Matius 6 ayat ke-33, bunyinya begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu, maka kita adalah bagian dari kerajaan surga. Tetapi ketika kita menghabiskan waktu kita di hal-hal duniawi, betul yang dibilang kitab Amsal tadi, tidak ada masa depan bagi penjahat. Ya, tidak ada. Dan saya percaya juga kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sehingga kita mengambil waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kenapa saya bilang begini? Karena dosa kita sudah anggap tidak ada artinya lagi, tidak ada gunanya lagi.
sehingga kita susah untuk meninggalkan apa yang namanya dosa. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka dosa itu mau tidak mau kita harus tinggalkan. Karena tidak mungkin kita menyembah dua Allah. Ya. Ketika kita hanya berfokus kepada Tuhan, maka hidup kita hanya untuk Tuhan. Tidak ada untuk dosa. Tidak boleh, karena Allah tidak mau diduai. Allah tidak mau dipermainkan. Bapak Ibu masih mengingat dalam tokoh Alkitab yang dimana Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Mereka tidak menerima Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Mereka berpesta pora. Mereka berfoya-foya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu pernah juga mendengar kota Niniwe, yang dimana Tuhan selamatkan juga dari itu ketika mereka bertobat dan menyadari dosa-dosa mereka. Ya, sama Bapak Ibu di dalam hidup kita juga. Ketika kita mengeraskan hati ini, maka kita adalah bagian dari kegelapan. Tetapi ketika kita menerima Tuhan, maka kita disebut adalah anak-anak terang. Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 mengatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita juga membuka dalam Roma 6 ayat 8, bunyinya begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kita dahulu adalah orang-orang kegelapan atau orang-orang yang berdosa atau hamba dosa. Tetapi sekarang kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-16 ini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya percaya Bapak Ibu, seberapa banyak kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan, seberapa jauh kita lebih mengenal Tuhan, sejauh manakah kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya cerita terlebih dahulu Bapak Ibu dulu. Untuk menjadi seorang pendeta tidak mudah, karena ia harus meninggalkan apa yang namanya kepuasaan dirinya. Ia harus meninggalkan apa kenyamanan, apa kesenangan, dan ia harus bekerja keras untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kalau melihat kami di depan ini, bukan hanya sekedar berdiri, banyak yang harus kami cari tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kami menghabiskan waktu kami untuk menggali apa yang Alkitab ini katakan. Itulah tugas kami. Bapak Ibu yang terkasih, waspadalah, karena hari-hari ini adalah jahat. Dosa membuat kita nyaman, dosa membuat kita jauh kepada Tuhan, sehingga kita lupa kita hidup di dalam kasih. Sedangkan Tuhan mengasihi kita. Kita bukan hidup lagi di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang saat ini karena Tuhan. Di ayat yang ke-17 bunyinya begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang Tuhan tuntut bagi kita, agar kita tidak bodoh. Apa sih yang dimaksud bodoh di dalam ayat ini?
Yang artinya jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jangan kita mengeraskan hati kita. Itulah yang namanya orang-orang bodoh, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, yang mengeraskan hatinya. Poin yang ketiga, waspadalah jangan sampai kita ditipu oleh kebodohan duniawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus dengan tegas mengatakan begini, janganlah engkau bodoh oleh hal-hal duniawi dan mengambil bagian dalam kegelapan itu. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan, ia tidak mengambil bagian dari dosa itu. Tetapi orang yang hidupnya di dalam Tuhan, menyebut pun jangan. Karena kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Perhatikan kalimat, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang diusahakan Bapak Ibu? Kita harus berusaha, dituntut untuk berusaha mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, yaitu mengerti kehendaknya, mengerti kebenarannya, dan melakukannya. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Itu yang harus kita usahakan di dalam hidup ini. Apakah tidak perlu juga kita usahakan nafkah? Apakah kita tidak perlu mengusahakan juga makanan kita? Perlu. Tapi jangan kita berpusat di situ. Sedangkan yang memberikan itu adalah Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waspada itu harus bagi kita. Karena jikalau kita tidak waspada atau tidak berhati-hati, maka kita akan hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan binasa. Tetapi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan disebut adalah anak-anak Tuhan. Dosa membuat kita jauh kepada Tuhan. Dosa menggoda kita. Dosa menghancurkan hidup kita. Dosa merusak masa depan kita. Dosa tidak mau atau iblis tidak mau kita dekat kepada Tuhan. Ia menarik kita agar kita mengikuti apa yang ia mau, sehingga kita lupa yang namanya Tuhan. Ia menghancurkan hidup kita. Ya. Bapak Ibu, ada kalimat mengatakan begini, dosa itu apa? Neraka itu mahal, surga itu murah. Apakah Bapak Ibu setuju? Kenapa neraka itu mahal? Karena semuanya dibayar. Ya. Dugem dibayar pakai uang. Minuman dibayar pakai uang. Semuanya pakai uang. Dosa. Lalu surga apa? Hanya melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau bagi kita sebenarnya. Tetapi karena iblis tidak mau kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu, sejauh mana iman kita? Sedangkan iblis aja menggoda Tuhan. Ia menawarkan seisi dunia kepada Tuhan. Apalagi kita ini yang imannya tidak kelihatan pun. Tetapi di dalam Ibrani pun mengatakan, jika engkau mempunyai iman sebiji sesawi pun, engkau bisa memindahkan gunung. Lalu sebesar mana iman kita kepada Tuhan? Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan? Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu, jangan pernah izinkan siapapun menipu kita, termasuk diri kita sendiri. Ya. Jangan biarkan siapapun
menipu kita, termasuk diri kita sendiri. Kenapa saya bilang begini Bapak Ibu? Kadang kita pun menipu diri kita sendiri. Apa janji yang sudah kita pernah katakan kepada Tuhan? Apa janji yang sudah pernah kita ucapkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengikutinya? Kadang kita menipu diri kita sendiri. Kadang kita pun menghancurkan diri kita sendiri karena kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah mengizinkan siapapun untuk menyesatkan kita, termasuk kita sendiri, termasuk diri kita sendiri. Sama Bapak Ibu, di dalam teks ini Paulus dengan tegas memberikan nasihat ini kepada jemaat yang ada. Jangan engkau hidup di dalam kegelapan, percabulan, kecemaran, rupa-rupa dunia. Jangan, karena itu dosa dan kekejian bagi Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saya tegas karena ini berbicara dengan dosa. Ya, dosa tidak pernah main-main. Tuhan juga mengatakan, dosa ialah maut, upah dosa ialah maut. Makanya kita jangan bermain-main dengan dosa. Ya, makanya jangan kita meremehkan dosa itu biasa saja. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam dosa, maka sama sekali kita ini tidak ada guna. Ini saya kasih ilustrasi Bapak Ibu begitu. Ketika kita tidak diperlengkapi oleh firman Tuhan, maka seperti botol ini kita hancur, gampang dihancurkan. Ketika kita tidak mengisi firman Tuhan di dalam hidup kita, atau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, maka seperti ini kita cepat sekali hidup di dalam dosa. Kita rusak dan hidup kita tidak ada artinya. Sama dengan botol ini, ketika kita tidak mengisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita hancur sama sekali, tidak ada artinya. Ketika Bapak Ibu, tetapi ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, seperti ini, ada air, walaupun kita sekuat tenaga, maka hidup kita tetap berpegang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoda kita, sehingga hidup kita tetap utuh di dalam Tuhan. Makanya kita harus mengisi hidup kita ini oleh firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam dosa, yang dulunya kita putih, bersih, tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, maka seperti ini, hidup kita kotor. Kita hidup di dalam kegelapan, semua dosa masuk di dalam hidup kita. Semua apa yang dinamakan dosa, kita tampung semua kebencian, perselisihan, iri sama sesama. Semuanya masuk di dalam hidup kita, sehingga tidak ada bagian kebenaran di dalam hidup kita. Maka seperti botol ini, tidak ada arti. Makanya kita jangan bermain-main dengan dosa. Mari kita perbaiki hidup kita seperti botol yang ada airnya ini. Walaupun ia dilempar, walaupun ia dirusak, dan ia pun tidak akan rusak Bapak Ibu, karena ada isinya di dalam. Sama juga kita, ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka godaan pun kita tidak akan terjerumus di dalam itu. Saya percaya kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Biarlah firman ini terus menguatkan kita. Ingat Bapak Ibu, seperti botol ini, ketika kita tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka seperti botol ini kita tidak ada gunanya, dan kita pun tidak kuat karena dosa sudah menguasai kita. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan yang kita nomor satukan di dalam hidup kita, maka seperti botol ini kita kuat. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak cobaan,
tetapi kita kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan kami bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan bersama dengan kami sampai hari ini. Satu hal yang kami ingat, Tuhan mengingatkan kami agar tetap waspada. Karena tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semuanya dosa sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami tidak main-main kepada dosa. Karena dosa ada akibatnya, yaitu maut, yaitu neraka. Dan kami tidak mau seperti itu ya Tuhan. Kami tidak mau disiksa, kami tidak mau digoda oleh hal-hal dunia. Karena Tuhan bersama dengan kami. Biarkanlah kami bersujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Allah kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang rela mati bagi kami. Yang rela disiksa bagi kami. Yang rela menggantikan kami dari keberdosaan kami. Yang mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada balasan bagi kami. Segala perbuatan yang Engkau lakukan bagi kami, selain kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Biarlah kami tetap waspada di dalam ya Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang penuh keberdosaan manusia, yang tidak mau lagi mengenal Tuhan. Tetapi kami di tempat ini mengambil bagian, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun di luar sana tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan, tetapi di tempat ini kami mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Sehingga kami tidak mau hidup di dalam dosa, tetapi kami mau hidup di dalam Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak terang yang Tuhan mau bagi kami. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, sehingga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkuasa atas setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.